Halo adik-adik Igo Kids. Wow, kakak senang sekali lihat kalian semua semangat untuk mengikuti ibadah hari ini. Nah, kalau kalian sudah siap, yuk kita sama-sama siapkan hati kita dan kita mau berdoa. Semuanya tutup mata. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan berikan kesempatan buat kami untuk bersama-sama memuji, menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, Tuhan sertai kami, sehingga hari ini kami boleh mendapat sesuatu dan kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, selamat beribadah. What's up Voltagers? Mari puji-puji buat Tuhan. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open,
everything you've done, done, done. We give you all our praise. To you, let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound to you. Berikan tangan paling mulia buat Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, worship
di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati supaya kami bisa mengerti apa yang akan disampaikan. Terima kasih. Dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hai Voltagers, hari ini bersama Kak Jen kita akan bahas tentang good citizen. Dan kita akan bahas salah satu dari karakternya, yaitu menyebarkan kabar baik. Nah, tahukah kalian di masa-masa sekarang ini kita pandemi COVID-19, segala sesuatunya itu jadi online. Kayak kita beribadah, kita sekolah, bahkan waktu kita scroll Tokped, Shopee dan lain sebagainya itu melalui online atau melalui media sosial. Erat hubungannya dengan kita saat-saat ini adalah gadget kita, ya, HP, apapun juga itu, dan juga media sosial yang kita pakai. Apa aja coba? Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Itu erat banget hubungannya dengan kita saat-saat ini. Apalagi kalau kalian yang sekolah dari pagi sampai siang, bahkan sampai agak sore-sore gitu masih online terus di depan laptop, kita kelas terus, belum juga nanti yang sorenya masih online lagi buat les. Wah, saat-saat ini betul-betul kita erat hubungannya dengan gadget, media sosial, pokoknya segala sesuatu yang online itu benar-benar hari-hari ini yang kita alami hari-hari ini. Tapi tahukah kalian, tidak semua pengguna gadget itu menyebarkan dampak yang positif. Banyak di antara mereka yang tidak bertanggung jawab. Salah satunya adalah menyebarkan berita yang tidak benar atau yang belum tentu benar, tidak baik, yang disebut dengan hoax. Hoax, kalian pasti udah nggak asing dengan kalimat ini. Hoax itu bikin kita itu bingung, resah, panik, bahkan muncul permusuhan. Kenapa? Karena informasi yang diberitakan itu belum tentu benar, alias bisa jadi salah besar, salah total. Misalnya aja nih, ketika kita lagi awal-awal pandemi ini, di awal-awal bulan Maret, April, Mei gitu ya, banyak sekali orang menyebarkan muncul di sini sekian ratus, sekian ribu orang, berapa, yang bikin kita itu tambah resah, bingung. Padahal berita itu belum tentu benar. Ada lagi orang-orang yang di media sosial menyebarkan bahwa presiden kita kumpul-kumpul beribadah gitu, kumpul-kumpul tanpa menggunakan masker. Padahal itu bukan kumpul-kumpul, tapi memang dia sedang melakukan ibadah di rumahnya dia sendiri. Orang nggak tahu apakah informasi itu benar atau salah, atau cuma berita angin yang ingin menjatuhkan seseorang, kita nggak tahu. Tapi itulah yang namanya hoax. Baru-baru ini juga ada berita tentang seseorang wanita, perempuan gitu. Ceritanya dia tuh, keluarganya dia itu terkena COVID-19 ini. Orang tuanya dia meninggal. Kemudian keluarganya dia, suaminya, anak-anaknya juga terkena hal tersebut. Nah, di berita itu atau di media sosial itu disebarkan bahwa karena saking stresnya si wanita ini, dia itu sampai mau melepas masker, melepas semua safety yang aman-aman gitu, dan dia jalan-jalan mau menyebarkan virus itu ke orang lain. Langsung kita berpikir, waduh, bahaya nih sekarang karena ada orang yang seperti itu. Langsung kita tambah takut, tambah khawatir, tambah nggak berani keluar rumah, tambah padahal benar-benar perlu ke Indomaret misalnya, beli Indomie perlu, tapi karena berita kayak gitu langsung takut setengah mati, langsung takut, ketakutan tuh benar-benar meliputi. Tapi tahukah kalian, ternyata informasi tersebut tuh salah. Dia hanya baru mengucapkan tapi belum melakukan, dan saat ini orangnya sudah diamankan. Dia hanya mengucapkan itu karena stres, karena keluarganya ada yang sudah meninggal. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa tidak semua berita, tidak semua informasi yang kita dapat di media sosial, di gadget, dimanapun itu juga itu benar. Karena bisa jadi itu adalah hoax. Nah, sekarang benar-benar marak yang namanya hoax di mana-mana. Muncul berita, satu berita yang lain.
tahukah kalian bahwa hoax itu sudah ada dari zamannya Yosua? Kapan Kak? Nah, kita bisa lihat di Bilangan pasal 13 dan pasal yang ke-14. Kalian bisa baca ceritanya di situ tentang ceritanya Yosua dan Kaleb dan 10 pengintai yang lainnya, jadi total 12 pengintai diutus oleh Musa atas suruhan Tuhan mengintai bangsa Kanaan. Tanah Kanaan itu seperti apa yang akan mereka tempati kelak. Nah, ceritanya tuh gimana? Waktu bangsa Israel itu sudah dekat dengan tanah Kanaan, sudah hampir masuk. Akhirnya Musa berdoa dan Tuhan menyuruh untuk mengirim 12 pengintai, 12 orang dari masing-masing suku, karena ada 12 suku Israel, untuk pergi ngelihat. Mereka akhirnya jalan pergi ke tanah Kanaan tuh melihat, dan bahwa ya benar bahwa tanah Kanaan itu benar-benar tanah yang benar-benar banyak susu dan madunya, melimpah-melimpah, tanah yang benar-benar subur, bagus, dan mereka juga sempat membawa hasil-hasil dari tanah tersebut. Dan ketika ditanyai oleh Musa dan Harun dan seluruh bangsa Israel, gimana tuh di sana? Si 12 orang ditanyain. Dan tahukah kalian bahwa jawaban 10 orang dan 2 orang sisanya, siapa 2 itu? Kaleb dan Yosua, itu benar-benar bertolak belakang. Sekarang kita lihat satu-satu ya, bagaimana jawaban si 10 orang itu. Di Bilangan 13 ayat 31 sampai 33. Kita baca sama-sama ya, full teachers. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak, ini namanya suku Enak ya, yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Jadi pulang-pulang dari pengintaian selama 40 hari lamanya mereka mengintai, 10 orang datang-datang tuh dengan gelisah. Iya, di sana itu gini. Pokoknya bangsanya itu serem-serem, tinggi, besar. Mereka tuh lihat kita itu kayak belalang kecil banget, diinjek aja mati kayak gitu istilahnya. Mereka benar-benar mengutarakan bahwa tanah Kanaan ini, tanahnya itu susah kita rebut. Kayak nggak mungkin kalau Tuhan tuh nunjukin tanah Kanaan tuh buat kita, bangsa Israel. Dan mendengar hal itu, semua bangsa Israel langsung bad mood semua, langsung drop, langsung mereka tuh menangis, mereka tuh putus asa, bahkan mereka tuh bilang harusnya kita tetap di Mesir, bahkan harusnya kita tuh mati aja di sana. Di sana itu kita nggak usah bingung-bingung, bahkan kita dituntun sampai di sini sekarang kok untuk mati di tanah Kanaan. Kenapa kok kita kayak gini? Wah, mereka bersungut-sungut, mereka menangis, mereka benar-benar putus asa hanya karena berita yang belum tentu benar. Ini disebut dengan hoax. Tapi coba kita lihat di pasal yang ke-14 ayat 6-9, kita baca sama-sama lagi ya full teachers. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah apa? Luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Saking mendengarkannya kepada hoax itu tadi, bangsa Israel itu lupa akan adanya kabar baik yang disampaikan oleh Yosua dan Kaleb, yaitu yang tadi kita baca, Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Bangsa Israel lupa banget penyertaan Tuhan dari awal mereka keluar dari Mesir sampai saat itu mereka sudah di depan tanah Kanaan, benar-benar lupa, sehingga ketika ada kabar baik yang disampaikan oleh Yosua dan Kaleb, langsung mereka menangis, mereka putus asa, mereka langsung bersungut-sungut. Tahukah kalian, ketika hoax itu disampaikan dengan tujuan tertentu, misalkan nih, supaya orang lebih
berwaspada, lebih berjaga-jaga. Misal untuk saat ini ya, semakin rajin mencuci tangan, semakin berwaspada memakai masker atau face shield dan sebagainya macamnya. Tapi apapun tujuan hoax itu disampaikan, tetap beritahukan hal yang sesungguhnya terjadi. Waktu kita memberitakan di media sosial, kita nge-share dari teman-teman kita yang lain, please pastikan bahwa itu adalah berita yang benar, karena tidak mudah membetulkan berita palsu atau hoax yang sudah tersebar. Bangsa Israel lupa akan penyertaan Tuhan atas mereka. Dari awal mereka keluar dari bangsa Mesir, bahkan sebelum mereka keluar dari bangsa Mesir, 10 tulah benar-benar nyata di depan mata mereka yang nggak bisa dilakukan oleh ahli-ahli mujurnya si bangsa Mesir itu. Nggak bisa dilakukan, tapi mereka tuh benar-benar lupa. Mereka lupa penyertaan Tuhan. Mereka bahkan kabar baik dan yang berita benar-benar itu Tuhan menyertai dari Yosua dan Kaleb itu langsung tertutupi dengan hoaks. Bahkan Yosua dan Kaleb sampai mau dilempari dengan batu. Karena apa? Karena saking mereka udah lupa dengan janji Tuhan. Mereka lebih mendengarkan yang namanya hoaks sampai Tuhan marah kepada bangsa Israel dan mereka tidak diizinkan untuk masuk ke Kanaan. Tahukah kalian betapa buruknya dampak sebuah hoaks? Tidak mudah untuk menghentikan hoaks. Tapi yuk kita sama-sama jadi God Stop Agent untuk stop menyebarkan hoaks. Ketika kita mendapat info, kita harus cek dulu kebenarannya. Benar atau enggak? Benarkah ini misalnya yang tadi Kak Jen cerita, si wanita ini yang orang tuanya sudah meninggal, beneran tadi dia tuh jalan-jalan ke mall, jalan-jalan olahraga, udah nggak pakai masker, beneran tak? Kita cari dulu informasinya. Kemudian apakah untuk merugikan pihak tertentu? Apakah ketika sesuatu di-share di media sosial, di Instagram, kita baca dulu, kita telaah dulu. Misalnya yang presiden kita tadi berdoa, beribadah dengan beberapa orang. Apakah itu untuk menjatuhkan dia? Kakak rasa dengan membaca berita itu, sudah jelas ini adalah orang yang tidak senang dengan presiden kita, sehingga dia menyebarkan berita yang tidak-tidak. Kita harus cek itu, jangan sampai kita yang diperalat oleh media sosial, kita diperalat oleh orang tersebut. Wah, kena nih si Jen, dia mau langsung nyebar ke teman-temannya. Jangan mau kita diperalat oleh orang lain. Apakah perlu di-share? Apakah informasi itu menolong orang yang membaca? Kalau misal menolong, ya share aja. Tapi kalau 3 poin tadi, benar atau tidak? Apakah merugikan pihak tertentu atau tidak? Apakah perlu di-share atau tidak? Jika jawabannya itu tidak semua, ya nggak usah di-share. Lebih baik kita tenang-tenang dulu saja, kita cari tahu dulu kebenarannya, baru kita sebarkan itu ke orang lain. Pikirkan orang-orang yang dirugikan akibat hoax itu. Pikirkan keluarga-keluarga, teman-teman yang dirugikan akibat berita yang belum tentu benar itu. Karena di Matius 7 ayat 12, mari kita buka sama-sama. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau kita nggak mau hal buruk atau hal yang tidak benar, fitnah atau hoax itu disebarkan atas diri kita, jangan sekali-sekali jangan untuk kita menyebarkan sesuatu yang belum tentu benar. Kita cek dulu benar atau enggak informasi ini. Ayo kita sebarkan kabar baik. I will spread the good news, ya. Kita berbicara sama diri kita sendiri, I will spread the good news. Share something good, misalnya ibadah online tiap hari Minggu. Kalau kalian ada di grup yang kakak-kakak share, ini link ibadah hari Minggu untuk voltagers. Nah, kita sama-sama kita share juga itu di medsos kita waktu kita lagi YouTube-nya mungkin lagi live, terus kita screenshot, kemudian kita share di Instagram kita. Yuk kita sama-sama ibadah online. Terus apalagi, misal kita nge-share ayat, kita nge-share kata-kata penguatan, kita nge-share ayat-ayat Alkitab yang menguatkan orang saat-saat ini. Misal kalau kalian pinter main musik, main keyboard, main piano, gitaran, misal ada kakaknya pinter gitar, adiknya bisa nyanyi, ya share-lah hal itu di Instagram kalian atau dimanapun juga di media sosial. Untuk apa? Untuk memberitakan kabar-kabar yang menyukakan hati. Kita sebarkan berita-berita yang baik. Kalau hoax aja cepet nyebarnya, kenapa kok good news itu nggak cepet nyebarnya? Ya, jadi yuk sama-sama kita stop persebaran hoax itu tadi. Kita nggak mau ikut-ikutan, tapi yuk sama-sama kita sebarin berita-berita yang membangun. Karena
di Roma 10 ayat 15b, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Gimana sih Kak caranya menyebarkan berita baik atau good news itu tadi? Nah ini Kak Jen ada contoh. Kak Jen ini punya CC, dia tuh seneng banget nulis, dan nulisnya dia itu dituangkan ke Instagramnya dia. Jadi kalau tadi Kak Jen bilang nyebarin waktu ibadah online di share, ayat-ayat, lagu-lagu rohani, bisa juga informasi-informasi yang membangun lainnya, nggak perlu sesuatu yang selalu tentang gereja atau kerohanian. Misal nih, universitasnya kakak baru selesai membangun satu gedung, wah ini kan luar biasa toh. Ya kakak share aja di Instagram. Karena apa ya? Karena itu good news, sebarkan. Seperti tadi kakak bilang, kalau hoax itu cepat nyebarnya, kenapa good news itu nggak cepat nyebarnya? Dan Kak Jen tuh punya CC, dia tuh nyebarkan di Instagramnya dia, di feed Instagram dibikin jadi beberapa slide. Contohnya tuh kayak gini, misalnya jangan kecewa kayak gitu. Terus slide-slide berikutnya adalah tulisan-tulisannya dia. Pernah iri sama saudara sendiri nggak sih? Nah ini salah satu contoh yang dia tuliskan. Terus ada lagi, buat teman-teman yang sedang mencari pekerjaan. Di sini dia sharing tentang bagaimana dia mencari pekerjaan. Sesuatu yang baik, sesuatu yang good, sesuatu yang membangun. Sebarkanlah itu. Misalkan kalau kalian juga nggak suka menulis kayak Kak Jen gini, ya kakak lihat-lihat Instagram. Misal ada Instagramnya @siapa, misalnya nih contohnya Joshua Iwan Wahyudi. Nah, dia share tentang kalau ada orang yang menolak, mengabaikan, atau menyisihkan kamu, jangan kecewa. Mereka bukan penciptamu, mereka tak bisa sepenuhnya mengerti betapa berharganya dirimu. Ini membangunkan. Karena Kak Jen merasa ini bagus untuk disebarkan, ya Kak Jen sebarkan ini di Instagram. Karena meskipun ini bukan tulisanku, tapi aku juga mau menyebarkan berita yang baik. Voltagers, sebagai God Stop Agent, Kak Jen percaya kalian bisa jadi terang saat-saat ini. Karena saat-saat ini banyak sekali orang yang stres, depresi, bosan, boring di rumah, harus melakukan segala kewajiban tuh via online. Bahkan di rumah terus, kalian juga pasti merasakannya. Kak Jen juga merasakan seperti itu. Maka dari itu, yuk sama-sama kita selalu menyebarkan hal-hal yang baik untuk membangun mereka, untuk memberi semangat. Karena di saat-saat ini diperlukan orang-orang seperti kita yang mau menyebarkan kabar baik. Oke, kalau gitu kita sama-sama tutup Alkitab kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini tentang menyebarkan kabar baik. Kami mau Tuhan menjadi God Stop Agent yang menyebarkan berita-berita baik tentang kebaikan dalam hidup kami ya Bapak. Tentang isi hati-Mu untuk setiap orang-orang yang membutuhkan. Kami nggak mau Tuhan ikut-ikutan asal sebar-sebar saja padahal berita itu belum tentu benar. Kami mau Tuhan menjadi orang yang Engkau pakai, bahkan dalam hal mengelola media sosial kami, Instagram kami, Twitter kami, Tuhan, kami mau menyebarkan hal-hal yang baik. Karena kami percaya ya Tuhan, sebagai God Stop Agent Tuhan, kami mau Engkau pakai lebih dan lebih lagi dalam hal yang sederhana ini ya Tuhan, yaitu menyebarkan berita yang baik. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih atas firman-Mu, kami mau melakukannya. Thank you Tuhan. Voltagers, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang mengasihi-Mu lebih dari apapun juga, yang akan menyertai setiap langkah kakimu, studimu saat ini, aktivitasmu yang lain, kegiatanmu sehari-hari yang meskipun di rumah aja, tapi engkau tetap akan mendapat damai, sejahtera, dan sukacita. Kiranya Roh Allah sendiri tetap ada di rumah-rumah kalian, di tempat-tempat tinggal, dimanapun kalian tinggal. Biar sukacita itu tetap ada di dalam nama Tuhan Yesus, di rumah-rumah setiap anak-anak ini ya Bapa. Menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan-Mu, karena mereka adalah anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Happy Sunday. Wah, seru kan ibadah kita hari ini? Kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan, dan kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Biar firman itu tertanam dalam hati kita dan membuat kita jadi pribadi yang lebih baik lagi. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami selama 1 minggu ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik, jangan lupa ya, sampai bertemu lagi di ibadah minggu ke depan. Shalom.